Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman Gretu? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Teman-teman, apakah kalian pernah melihat istana pasir di pantai? Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah melihat istana pasir di pantai seperti gambar di sini. Biasanya istana pasir di pantai dibuat dari pasir pantai. Nah, kadang anak-anak di pantai suka membuat istana pasir di pantai seperti ini. Nah, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Nah teman-teman, jadi istana pasir bahan utamanya yaitu pasir dan air. Nah istana pasir biasanya dibuat di pantai oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama yaitu khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara, atau satu menara di atas. Kedua yaitu tetes. Istana pasir, pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, teman-teman, jadi bahan lainnya selain pasir bisa juga menggunakan salju. Jadi, ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama ada khas istana pasir dan yang kedua yaitu tetes istana pasir. Saat anak-anak sedang bermain di pantai, Bu Guru menghentikan dulu kegiatan bermainnya. Nah, percakapannya yaitu, anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Kemudian anak-anak menjawab, "Iya, Bu." Nah, di sini ada beberapa benda yang diamati oleh Bu Guru dan anak-anak yang sedang bermain di pantai. Nah, di sini bendanya yaitu ada air, ember, dan pasir. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu air. Air ciri-cirinya yaitu bentuknya selalu berubah-ubah sesuai wadahnya atau tempatnya.
Kemudian di sini airnya tidak berwarna. Kemudian air juga mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian air termasuk ke dalam benda cair. Kemudian yang kedua yaitu ada ember. Ciri-cirinya yaitu berbentuk seperti tabung. Di sini embernya berwarna biru, digunakan untuk tempat air dan termasuk benda padat. Kemudian yang ketiga yaitu ada pasir. Pasir termasuk benda padat. Bentuknya tetap dan warnanya di sini yaitu warna coklat. Kemudian ciri-ciri benda selanjutnya yaitu ada sekop. Sekop ada yang besar dan ada juga yang kecil. Sekop terbuat dari besi, plastik, dan kayu. Sekop digunakan untuk mengambil tanah dan pasir. Sekop termasuk benda padat. Kemudian ciri-ciri benda yang selanjutnya yaitu kerang. Kerang bentuknya bermacam-macam. Kerang yaitu keras dan termasuk benda padat. Nah, itulah beberapa pengamatan benda-benda yang dilakukan oleh Bu Guru dan teman-teman yang sedang bermain di pantai. Oke, di sini ada sebuah percakapan antara Beni, Dayu, Lani, dan juga teman sekelasnya dan juga Bu Guru. Miss Yani akan bacakan ya percakapannya. Di percakapan yang pertama, Beni bertanya kepada Dayu dan Lani. Pertanyaannya yaitu, Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Kemudian Dayu dan Lani pun menjawab, maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Kemudian Bu Guru bertanya, benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di... Beni menjawab, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kemudian Dayu dan Lani bertanya, kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Kemudian Bu Guru menjawab, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Kemudian anak-anak pun menjawab, hore! Jadi di dalam percakapan ini menjelaskan tentang aturan yang harus dipatuhi di tempat umum dan juga dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan. Seperti membuang sampah, dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itulah percakapan antara Beni, Dayu, Lani, dan juga teman sekelasnya dan juga Bu Guru. Selanjutnya, Miss Yani akan menjelaskan tentang aturan. Di tempat umum juga terdapat aturan. Kita harus menaati peraturan yang berlaku. Di tempat wisata, kita harus menaati aturan.
aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Yang ketiga yaitu contoh aturan yang terdapat di tempat wisata, seperti menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata, menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata, mengantri saat membeli tiket atau karcis, tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. Jika di kebun binatang dilarang memberi makan hewan, dilarang meloncat pagar pembatas. Kemudian jika di pantai dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Nah, teman-teman, ini penjelasan dari aturan. Praktikan juga permainan domba serigala bersama teman sekelasmu. Nah, karena kita masih belajar di rumah, jadi nanti saat kita masuk sekolah, kita bisa mempraktikkan permainan domba serigala bersama teman sekelas kita ya. Nah, setelah ini Miss Yani akan menjelaskan bagaimana cara bermain domba serigala. Teman-teman, siapa yang mau bermain domba dan serigala? Oke, Miss Yani akan memberitahu langkah-langkah bermain domba dan serigala. Yang pertama, kita harus ikut home pimpa. Gimana ya bunyi home pimpa? Ada yang tahu tidak teman-teman? Iya, bunyinya home pimpa alaihum gambreng. Po ijah pakai baju rombeng. Nah, di situ. Nah, setelah home pimpa, kita ada yang menjadi satu domba dan satu serigala. Kemudian sisanya kita menjadi pagar, membentuk lingkaran. Jadi ada satu domba, satu serigala, dan teman-teman yang lainnya menjadi pagar membentuk lingkaran. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Kemudian yang keempat, domba awalnya berada di tengah lingkaran. Kemudian serigala berupaya mengejar domba baik di dalam lingkaran maupun di luar lingkaran. Nah, jadi domba harus menjaga dirinya agar tidak tertangkap oleh serigala, baik di dalam lingkaran maupun di luar lingkaran. Nah, itulah langkah-langkah bermain domba dan serigala. Nanti saat masuk sekolah, kita bisa bermain domba dan serigala ya teman-teman. Karena masih belajar di rumah, teman-teman pahami saja dulu langkah-langkah bermain domba dan serigala. Nanti kalau sudah masuk sekolah, kita akan bermain domba dan serigala. Sekian penjelasan materi dari Miss Yani. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Atau ada yang belum paham? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Tugasnya yaitu mengerjakan latihan subtema 4 pembelajaran 2 halaman 188, 185, 186, dan 192. Seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman sudah selesai mengerjakan, teman-teman boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Kurang lebihnya Miss Yani mohon maaf ya.
Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.